Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Marisa Rahmadiniah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 201230013 dari kelas PAI 4L. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi macam-macam najis dan cara mensucikannya. Video interaktif pembelajaran PAI ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Aris Munandar, MPD. Yuk, mari sama-sama kita lihat videonya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu najis? Dalam bahasa Arab, kata najis berasal dari kata najasah, berarti kotor, tidak bersih, atau sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan secara istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh agama dan menyebabkan tidak sahnya ibadah, terutama sholat, dan jika terkena tubuh, pakaian, atau tempat ibadah seseorang, kecuali setelah disucikan sesuai aturan. Macam-macam najis terdiri dari dua, yaitu berdasarkan tingkat kekotorannya, yaitu najis mukhaffafah, najis mughalazah, dan najis mutawassithah. Dan berdasarkan wujudnya, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kita bahas satu persatu ya. Berdasarkan tingkat kekotorannya, yang pertama ada najis ringan atau najis mukhaffafah. Adalah najis yang cara pensuciannya lebih mudah atau praktis. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun belum makan makanan selain ASI atau air susu ibunya. Selain air kencing bayi laki-laki, najis ringan juga bisa mencakup madzi atau cairan yang keluar saat ada rangsangan seksual yang tidak memancar. Cara mensucikannya yaitu cukup dipercikkan air ke bagian yang terkena najis tanpa perlu dicuci atau digosok. 2. Najis sedang atau najis mutawassithah adalah najis yang tingkatannya pertengahan atau sedang, paling sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti darah, nanah, kotoran manusia atau hewan, dan minuman keras. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat, warna, bau, dan rasa najis tersebut, lalu membasuhnya dengan air hingga bersih. Ketiga, najis berat atau mughalazah adalah jenis najis yang paling berat dan memerlukan cara khusus untuk membersihkannya. Contoh najis ini bersumber dari babi dan anjing, serta semua yang berasal dari keduanya, seperti air liur, keringat, dan kotoran. Cara mensucikannya dengan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air suci atau bersih bercampur tanah, yang mana mengalirkan air suci atau bersih pada sesuatu yang terkena najis tersebut. Misalnya, tangan terkena liur anjing, maka mensucikannya pada area tersebut. Selanjutnya, najis berdasarkan wujudnya. 1. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki zat atau wujud yang tampak secara fisik, warna, bau, atau rasa. Contohnya kotoran manusia atau hewan, baik tinja dan air kencing, darah, bangkai, dan muntahan. Cara mensucikannya yaitu wujud fisik najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu, baik zat, warna, dan baunya. Kemudian disiram air hingga yakin bahwa tempat tersebut telah bersih. Contohnya, jika baju terkena kotoran, maka harus dicuci sampai tidak terlihat lagi kotorannya dan hilang baunya. 2. Najis hukmiyah adalah jenis najis yang tidak tampak secara fisik karena zat najisnya telah hilang, namun hukum najisnya masih ada. Contohnya,
bekas air kencing yang sudah kering dan tidak terlihat lagi zatnya, dan tempat yang pernah terkena najis tapi najisnya sudah tidak tampak. Cara mensucikannya yaitu cukup disiram air sekali pada bagian yang terkena najis tersebut hingga membasahi seluruh bagian najis yang tersembunyi secara hukum. Seperti ini, lantai yang pernah terkena najis kencing tapi sudah bersih, cukup disiram air sekali dengan merata. Dampak-dampak najis. Adanya najis berpengaruh dalam jalannya kehidupan kita sehari-hari. Berikut dampak-dampak najis. 1. Ibadah tidak sah. Sholat batal atau tidak sah jika ada najis pada tubuh, pakaian, atau tempat sholat. 2. Mengurangi kesucian diri. Najis membuat seseorang dalam keadaan tidak suci. Dalam Islam, menjaga kesucian jasmani dan rohani adalah bagian dari keimanan. 3. Mengganggu kesehatan dan kebersihan. Najis seperti kotoran manusia atau hewan dapat menjadi sumber penyakit jika tidak dibersihkan. Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari iman. 4. Menimbulkan bau tidak sedap. Najis yang tidak dibersihkan akan menimbulkan bau busuk yang dapat mengganggu orang lain dan membuat lingkungan tidak nyaman. 5. Mengurangi kehormatan dan penampilan. Seseorang yang berpakaian najis atau tidak bersih bisa dipandang tidak sopan atau jorok. Dalam Islam, menjaga penampilan termasuk bagian dari adab dan etika sosial. 6. Menghalangi masuk masjid. Orang yang terkena najis atau membawa najis tidak boleh masuk masjid sebelum bersuci. Masjid adalah tempat ibadah suci yang harus dijaga kesuciannya. 7. Dosa jika sengaja membiarkannya. Jika seseorang mengetahui dirinya terkena najis dan tidak membersihkannya, maka bisa berdosa, terutama jika mengerjakan ibadah dalam keadaan sedang bernajis. Ini termasuk mengabaikan perintah agama tentang toharoh atau bersuci. Itu tadi pembahasan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi wawasan pengetahuan ya. Sekian dari saya.